Saat membuka mata, saya mendapati diri saya bepergian melintasi waktu dan ruang dan menjadi tokoh pendukung wanita kejam dalam novel tentang budidaya makhluk abadi. Tokoh wanita pendukung ini mencintai tokoh utama pria, dan selalu mengincar serta menjebak tokoh utama wanita, melakukan segala macam hal buruk. Pada akhirnya, ia dibawa ke balai penegakan hukum oleh tokoh utama pria, di mana akar spiritualnya dihancurkan dan ia meninggal dengan menyedihkan. Begitu aku masuk, aku melihat sesepuh balai penegakan hukum berdiri di sana dengan sikap tidak memihak dan bermartabat. Di saat kritis hidup dan mati ini, pikiranku bekerja cepat. Aku menggali latar yang hanya muncul sekali dari sudut novel. Aku menatap sang pahlawan dan berkata dengan hati yang mati, aku hanya ingin tahu satu hal, apakah Chu Qingchuan benar-benar reinkarnasi dari King Yan Xianzun? Mengandalkan pemahamanku terhadap novel aslinya, aku bertindak putus asa dan berpura-pura menjadi kekasih Dewa King Yan di depan semua orang. Yang mulia abadi King Yan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dunia para abadi 100 tahun yang lalu. Semua kultivator berutang karma kepadanya, dan menyelesaikan karma sangat penting untuk kenaikan. Jadi, bukan saja aku menyelamatkan hidupku, tetapi aku juga menjadi kunci menuju kenaikan makhluk yang kuat. Saya melihat orang-orang kuat itu memperlakukan saya sebagai alat untuk naik pangkat dan merawat saya. Agar dapat bertahan hidup, aku berlatih keras sambil berpegang teguh pada karakter yang mulia abadi King Yan. Namun, saya menemukan ada yang salah dengan karakter-karakter dalam novel aslinya. Tokoh utama wanita memeras otaknya untuk membuat saya tertawa. Tokoh utama pria berusaha keras untuk membuktikan bahwa dia adalah reinkarnasi dari King Yan yang abadi. Karakter pendukung memperlakukan saya sebagai cahaya bulan putih mereka, dan tokoh utama pria yang abadi bersedia menjadi pemeran pengganti. Saya tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah saya telah bertindak berlebihan. 100 tahun yang lalu, Xiao Yuyan mengorbankan dirinya untuk memperbaiki Dao Surgawi, dan kehilangan ingatan serta emosinya. Dia menyaksikan dengan acuh tak acuh saat dunia kultivasi abadi melupakannya. Atas semua yang kulakukan untuknya, matanya dipenuhi dengan belas kasih bagi semua makhluk. Namun, suatu kali, saat aku mempertaruhkan nyawaku demi sepatah kata yang diucapkannya, hatinya yang tenang menjadi terusik. Kemudian, Dao Surgawi yang kejam dan tak kenal ampun juga mengembangkan obsesi. Dia memandang Chu Qingchuan dan berpikir, jika Dao Surgawi memihak seseorang, mengapa bukan dia? Dinginnya menusuk, bagai pisau yang mengiris kulitku. Tanganku yang menopang tanah, kehilangan semua rasa, tetapi aku tidak berani dan tidak bisa bergerak. Aku mengingat kembali kenangan aneh itu dalam pikiranku dan berusaha mengatur napasku, takut kalau orang lain mengetahui bahwa tubuhku telah tergantikan. Ini adalah dunia dalam novel The Journey Against Fate. Aku terlahir kembali sebagai pemeran pendukung wanita yang kejam dengan nama yang sama. Pemeran pendukung tersebut memuja protagonis pria, menjebaknya, dan akhirnya terjebak dalam kekacauan oleh para tetua balai penegakan hukum, menghancurkan kultivasinya. Ketika saya datang, pemilik asli telah membunuh sang pahlawan wanita dan dibawa ke balai penegakan hukum oleh sang pahlawan. Dia hanya selangkah lagi dari akhir yang tragis. Tokoh utama laki-laki itu mengadu kepada tetua di kantor penegak hukum, mengatakan bahwa saya memiliki pikiran jahat dan menggunakan kerusuhan binatang buas untuk menyakiti tuan muda dari keluarga Jiang, dan menuntut hukuman yang berat. Kepala tetua dari kantor penegak hukum bertanya apakah saya punya hal lain untuk dikatakan. Saya menahan rasa sakit yang semakin parah di tubuh saya, memikirkan situasi saat ini, perlahan menutup mata, menundukkan kepala dan berkata, saya hanya punya satu pertanyaan. Tetua pertama tidak menanggapi, tetapi tetua kedua merasa suaraku terlalu tenang. Aku menatap protagonis pria, lalu ke kantor penegak hukum, dan bertanya dengan gemetar, apakah Chu Qingchuan benar-benar reinkarnasi dari King Yan Immortal Venerable? Semua orang tercengang.
Tetua Agung bertanya mengapa saya memiliki ide seperti itu dan melepaskan aura penindasan dan niat membunuh yang kuat. Namun, saya tampaknya tidak merasakannya dan perlahan-lahan menceritakan kepadanya hubungan antara Chu Qingchuan dan Master Abadi Qing Yan. Kedua tetua itu terkejut, mereka tidak menyangka bahwa teknik itu juga diciptakan oleh Dewa Abadi. Ada batu mantra di aula penegakan hukum. Apa yang kukatakan kedengarannya benar, tetapi mereka tidak mengerti bagaimana aku tahu begitu banyak. Karena menduga bahwa Yang Mulia Abadi dan aku adalah kenalan lama, Tetua Agung mengujiku dan menyebutkan bahwa roh dan jiwa Yang Mulia Abadi telah menghilang. Aku tertegun dan panik, dan tanpa sadar menatap batu mantra, bertanya, apakah tidak ada harapan bagi 3.000 jalan besar? Tetua kedua mengalihkan pandangan dan mendesah. Aku mengakui bahwa akulah yang menyakiti Jiang Qiuning dan aku meminta hukuman. Aula penegakan hukum menjadi sunyi. Karena kekuatan sisa dan sebab akibat dari Yang Mulia Abadi Qing Yan, mereka tidak berani menyerangku, dan tetua kedua akhirnya menangani masalah itu dengan ringan. Saya keluar dari balai penegakan hukum dan orang-orang menatap saya dengan kaget atau jijik. Beberapa orang bertanya mengapa saya masih hidup. Chu Qingchuan muncul dan murid-muridnya bertanya apakah saya baik-baik saja. Dia melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk bubar. Aku peka terhadap tatapan mata dan aku tahu krisis ini belum berakhir. Aku kembali ke tempat tinggalku dan menatap pohon huanyan. Aku tampak tenang di permukaan, tetapi aku berpikir dalam hati. Di aula penegakan hukum, aku membenamkan diri dalam peran dan menghindari kebohongan. Batu kebenaran secara diam-diam mengakui bahwa pemilik asli dan aku adalah orang yang sama. Ini adalah kabar baik, tetapi dunia kultivasi abadi memiliki banyak cara penyelidikan, dan kebohonganku dapat terungkap kapan saja. Ketua-tetua dari Balai Penegakan Hukum meragukan hubunganku dengan Dewa Abadi, tetapi tetua kedua berpikir bahwa karena aku mengetahui begitu banyak rahasia, aku pasti memiliki hubungan dekat dengan Dewa Abadi. Tetua pertama mengira bahwa aku mungkin mempelajarinya secara kebetulan, dan berkata bahwa Yang Mulia Abadi tidak akan memperlakukan murid biasa secara berbeda. Meskipun tetua kedua mengira bahwa emosiku benar, dia tidak dapat membantahnya. Tetua Agung mengamatiku melalui cermin. Aku merasakan bahwa aku sedang diawasi dan tahu bahwa mereka mencurigaiku. Setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk membuat keputusan gila. Di aula penegakan hukum, mereka melihat ekspresiku berubah, lalu aku mengeluarkan tulang pemecah jiwa dan dengan senang hati pergi mati, seolah-olah aku telah menantikan akhir ini selama 100 tahun. Chu Qingchuan terbiasa dikagumi dan dicintai. Su Wanci dulunya adalah salah satu dari banyak pengagumnya, tetapi dia membencinya karena kekagumannya yang terus terang dan obsesif serta perbuatan jahatnya. Namun, ketika dia memikirkan apa yang terjadi di Balai Penegakan Hukum, dia berhenti dan menjadi marah serta malu. Dia menyadari bahwa cinta Su Wanci mungkin untuk Dewa Qing Yan. Chu Qingchuan tahu bahwa kitab pemurnian roh adalah senjata ajaib dari Yang Mulia Abadi, tetapi dia tidak menyangka bahwa transformasi 1000 pil juga diciptakan oleh Yang Mulia Abadi. Dia memiliki kekaguman dan perasaan yang rumit terhadap Yang Mulia Abadi Qing Yan. Pada saat ini, Song Hongyu datang untuk mengeluh kepada tetua karena telah membiarkanku pergi, tetapi Chu Qingchuan bertanya kepadanya apakah aku mencintai diriku sendiri. Song Hongyu sangat terkejut dan berpikir bahwa aku pasti mencintai Chu Qingchuan. Chu Qingchuan teringat masa lalu dan alisnya mengendur. Dia juga berkata bahwa seseorang tidak boleh membahas keputusan para tetua dengan gegabah. Kemudian dia datang ke halaman rumahku dan ingin pergi, tetapi kemudian dia merasa bahwa dia harus mengunjungiku. Aku berada di halaman. Chu Qingchuan melihatku tersenyum. Saat dia sedang tidak sadarkan diri, aku menggunakan tulang pemecah jiwa. Chu Qingchuan tidak dapat bereaksi, jadi tetua pertama dan tetua kedua menyelamatkanku.
Chu Qingchuan menyadari bahwa aku tidak mencintainya, dan semuanya demi King Yan, Dewa Abadi. Aku mempertahankan ekspresiku saat menggunakan tulang pemecah jiwa, dan merasa bahwa aku telah memenangkan taruhan sebelum aku kehilangan kesadaran. Aku tahu bahwa kematian adalah alat tawar-menawar. Para tetua Balai Penegakan Hukum akan menyelamatkanku. Pemilik aslinya memiliki keberuntungan dan memiliki tulang pemecah jiwa, yang merupakan benda yang sangat kuat. Jika bukan karena penyelamatan para tetua, aku tidak akan selamat. Mendekati kematian membawa banyak keuntungan. Sekarang para tetua mempercayai saya sekitar 60%. Namun, krisis akan tetap ada setelah bangun tidur. Saya mengendalikan jiwa saya untuk bangun perlahan dan memikirkan rencana untuk meresponsnya. Ning Menglan, pemimpin sekte Taiking, mengetahui bahwa aku telah membunuh tuan muda keluarga Jiang dan keluar dengan selamat dari Balai Penegakan Hukum. Dia juga melihat tetua pertama dan tetua kedua menyelamatkanku. Tetua kedua berkata bahwa aku memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Yang Mulia Abadi King Yan. Meskipun Ning Menglan skeptis, dia juga mempercayainya sampai batas tertentu. Dia khawatir aku akan bangun dan bunuh diri lagi, jadi dia memutuskan untuk membujukku secara langsung. Setelah aku bangun, aku bersikap tenang dan mengatakan itu kecelakaan, membuat semua orang terdiam. Tetua Agung mempercayai cerita antara Dewa Abadi dan aku, tetapi hanya setengah percaya dan tidak berani menyebutkan Dewa Abadi. Ning Menglan menghiburku dan aku menanggapinya dengan sopan. Dia dan para tetua pergi. Chu Qingchuan masih berdiri di sana dengan bodoh, dibenci oleh Ning Menglan. Saya tahu saya telah menipu beberapa orang, tetapi masih banyak orang yang ingin menyakiti saya. Saya menduga mungkin ada beberapa alat pertahanan atau batasan yang tersisa bagi saya. Ingin mencari subjek percobaan, tebakanku benar, Duan Ziwei ingin membuat masalah bagiku. Dia memiliki latar belakang keluarga yang unggul, kepribadian yang arogan, dan suka menyebarkan batu roh. Liu Qiang berlari untuk memberitahunya bahwa saya telah keluar dari aula penegakan hukum, dan Duan Ziwei terkejut.